Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di episode terbaru dari Breakdown Ultraman Toriyuger, yaitu bahas-bahas episode ke-24 teman-teman. Nah, jadi satu langkah lagi menuju final showdown dan akan semakin epic nih teman-teman, karena tinggal satu episode lagi nih ya teman-teman ya. Dan kita akan seperti biasa membahas terlebih dahulu dari plotnya terlebih dahulu teman-teman. Gua ngomongnya dari tadi belibet kayaknya ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas plotnya. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Carmilla berhasil mengklaim Eternity Core, dia pun bertransformasi menjadi Megalothor dan menyebarkan energi kegelapan sehingga sistem di Nars DC pun mati dan harus retreat sejauh mungkin karena energi di Nars DC sudah sangat sedikit. Kengo dan Akito pun pergi menyelamatkan Yuna. Yuna yang sudah tidak dibutuhkan oleh Carmilla pun akan dibunuh di tempat, namun berhasil diselamatkan oleh Akito. Kengo pun langsung berubah menjadi Ultraman Toriyuger untuk melawan Megalothor. Toriyuger pun sampai harus memakai semua form Circle Arm buat melawan Megalothor kayak Multi Sword, Power Claw, dan juga Sky Arrow. Yuna pun mendapatkan vision bahwa Eternity Core tidak stabil karena Carmilla dan bisa menghancurkan universe tersebut. Dan Yuna pun akhirnya melakukan ritual yang persis dilakukan Yuzare 30 juta tahun yang lalu. Dan Yuna pun takut akan mati di sini dan dia pun menanyakan kepada Yuzare apakah Yuzare takut, dan begitu pula Yuzare yang muncul menjawab pertanyaan Yuna. Ternyata Yuzare pun juga takut. Dan meskipun takut, tapi mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi, maka dari itu mereka berani melakukannya. Namun Yuna dihentikan oleh Akito yang bilang bahwa Yuna tidak perlu mengikuti jejaknya Yuzare karena sekarang Yuna punya teman-teman yang bisa menolong dia kapanpun. Toriyuger pun berubah menjadi Glitter Eternity dan memakai Glitter Blade plus Circle Arm di combo nih ya teman-teman ya. Sampai akhirnya Toriyuger Dark pun muncul membantu, keadaan pun berbalik dan mereka pun berhasil mengalahkan Megalothor dengan double Zepherion Kosen. Dan Kengo pun langsung berubah ke wujud manusianya karena kekuatannya habis. Namun Megalothor kembali lagi ke bentuk semula dan ingin menguasai kegelapan di Toriyuger Dark. Namun Ignis dengan cekatan berubah ke wujud manusia dan retreat bersama Yuna, Akito, dan juga Kengo. Sementara itu di Nars DC, Kengo dirawat karena telah bertarung secara konstan dan Nars DC pun kondisinya rusak dan mereka pun disuruh kembali ke markas besar untuk diperbaiki. Monster pun mulai mengevakuasi diri karena Eternity Core itu sudah tidak stabil dan bumi dalam bahaya besar. Di Mars pun diberitakan bahwa bumi diselimuti kegelapan oleh Megalothor dan ibu Kengo pun melihatnya. Kengo dan Yuna pun berkomunikasi via telepati karena mereka memang bukan manusia biasa, jadi bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia biasa seperti itu. Kengo pun akhirnya menampakkan hologram dirinya di depan ibunya di Mars dan ibunya pun bercerita tentang masa lalu Kengo yang akhirnya terungkap jelas di sini ya teman-teman ya. Di sini gue nangis benar-benar karena benar-benar kena gitu ke emosional gue ya teman-teman, menyentuh hati gue sekali percakapan antara Kengo dan juga ibunya. Dan Carmilla pun akhirnya bertelepati ke Kengo bahwa akhirnya dia menemukan si Manaka Kengo ini teman-teman. Megalothor pun berevolusi ke bentuk keduanya. Kengo pun bilang bahwa Carmilla itu mengincar Kengo dan Tenshin pun marah, kok bisa Kengo yang diincar, apa alasannya, seperti itu kan. Dibilang gak masuk akal juga sama si Nanase seperti itu. Kapten Tatsumi pun bilang bahwa apapun rahasia Kengo, dia masih tetap anggota dari God Select. Kengo pun akhirnya mengakui kalau dia adalah Toriyuger dan ternyata Kapten Tatsumi juga sudah menduga selama ini. Kengo pun meminta tolong kepada Ignis supaya dia mau bertarung bersama dan Ignis pun nanya ke Shizuma, kenapa sih orang dari dimensi lain seperti Shizuma ini mau mempertahankan sesuatu yang bukan asalnya? Jawabannya karena di bumi ini Shizuma mendapatkan sesuatu yang berharga. Pertama adalah istrinya, terus juga Yuna yang mana merupakan anaknya, dan juga God Select teman-teman. Dan bumi ini sudah menjadi rumahnya bagi Shizuma seperti itu. Jadi Ignis pun yakin bahwa bumi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kemudian Kengo dan Ignis pun berubah menjadi Toriyuger dan juga Toriyuger Dark, cahaya dan kegelapan untuk melawan Megalothor. Dan juga plot pun habis teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke pembahasan ya teman-teman. Ini pembahasannya cukup padat sekali dan cukup banyak, jadi mohon diperhatikan dengan baik teman-teman ya. Yang pertama, tentang kontinuitas dari Nars DC ini teman-teman, yang mana ini abis dipakai buat ngalahin Dargon di episode sebelumnya gitu kan, dan memang belum recovery seperti itu. Yang mana menurut gue ini merupakan small detail tapi benar-benar dilanjutin karena berimpact ke episode ini, dimana Nars DC itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena tenaganya udah habis dan juga posisinya si Nars DC ini tuh rusak parah gitu teman-teman. Jadi good job banget buat Tsuburaya as always, selalu memperhatikan detail kecil kayak gini. Itu tuh patut diapresiasi banget gitu. Apresiasi gue buat Tsuburaya di detail kecil ini tuh udah banyak banget kalau kalian lihat di video-video breakdown gue sebelumnya gitu. Dan memang benar karena makin kesini makin good untuk perhatian di detail kecil seperti ini.
mantap sekali Suburaya. Selanjutnya, pertarungan pertama antara Megalozoa dengan Torrigger dan juga Torrigger Dark yang surprisingly dimenangkan oleh pihak Ultraman, meskipun akhirnya Megalothor pun kembali lagi bereinkarnasi seperti itu gitu kan. Dan gue yakin banyak banget dari kalian itu yang bilang atau yang mikir gitu, ih kok menang sih, harusnya kan udah final tuh kalah gitu Ultraman-nya gitu kan, apalagi ini final arc gitu kan. Gue pun juga mikir begitu. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi lain teman-teman ya, ini adalah hal yang bagus gitu teman-teman. Kenapa? Karena menandakan seberapa jauh Kengo atau Ultraman Torrigger itu sudah improve, dan juga Ignis sebagai Torrigger Dark itu juga sudah improve gitu melawan si Megalozoa atau kegelapan secara bersama seperti itu. It's a good thing menurut gue. Kenapa? Karena itu adalah hal baru dan juga itu adalah hal yang unik teman-teman ya. Bisa dibilang karena Carmilla juga mungkin belum bisa menguasai dan mengontrol kekuatan kegelapannya yang sangat-sangat besar ini, atau kekuatannya si Megalothor ini teman-teman pada awalnya. Intinya menurut gua anti mainstream dan Suburaya itu did a good job banget untuk menunjukin perkembangan chemistry antara Kengo dan juga Ignis seperti itu teman-teman. Dan juga kombinasi dari Zephirion Kosen yang sangat-sangat mantep banget, itu patut diapresiasi. Kemudian lagi teman-teman, tentang bunga si Kengo ini beberapa kali disorot sebagai main fokus di episode kali ini. Pertama, kalau kita lihat dari Kapten Tatsumi, terus juga si Zuma gitu kan. Nah, di dalam dunia perfilman nggak mungkin suatu hal itu asal disorot teman-teman. Pasti udah ada makna entah tersurat ataupun tersirat di dalam skripnya seperti itu. Dan Kapten Tatsumi itu dia melihat bunganya Kengo dan dia langsung menyuruh Taishin untuk pergi sejauh-jauhnya gitu dan memutar pesawatnya. Seakan-akan Kapten Tatsumi ini tuh punya firasat kalau bunga tersebut kena kegelapannya Carmilla, maka akan ada akibatnya dan berdampak ke sesuatu yang buruk gitu teman-teman. Dan juga si Zuma yang melihat ke bunganya si Kengo setelah dia ngomong bahwa dunia itu dalam bahaya besar, seakan-akan dia tuh tahu dan menaruh harapan di bunga ini akan terjadi sesuatu keajaiban seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman yang menandakan bahwa bunga si Kengo ini mungkin akan memainkan peran besar di final arc nanti teman-teman. Tapi kita belum tahu juga nih ya teman-teman ya, akan memainkan peran yang seperti apa gitu. Cuman kalau kita telusuri lebih lanjut lagi nih ya teman-teman, Kengo bilang di episode 1 kalau bunga ini mekar, maka itu akan membawa kebahagiaan dan membuat semua orang tersenyum gitu ya teman-teman ya. Dan sehingga bisa aja ini menjadi kunci kemenangan nanti di final fight dari Torrigger dan juga Torrigger Dark melawan Megalothor seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman karena tujuan dari bunga ini adalah membuat semua orang tersenyum, apakah Carmilla akan termasuk seseorang yang akan menjadi tersenyum gitu kan? Apakah nanti justru Carmilla akan disadarkan oleh Kengo yang memang adalah Torrigger itu sendiri gitu kan? Karena obsesi Carmilla ini tuh gede banget gitu kan sama si Torrigger. Bahkan sampai dia nggak peduli kalau universe itu hancur asal dia bisa balikan sama si Torrigger ini gitu. Kalau Carmilla nanti tobat di akhir teman-teman, akan menjadi akhir yang sangat-sangat plot twist sekali gitu kan. Sama kayak Cosmos yang di final bossnya itu disadarin dan dijadikan baik, yaitu Chaos Rider gitu teman-teman. Kemudian lagi, Carmilla yang juga sudah semakin menggila, benar-benar terobsesi, sehingga yang gue bilang di poin sebelumnya bahwa dia sudah nggak peduli lagi kalau universe itu hancur asal dia bisa balik sama Torrigger seperti itu gitu kan teman-teman. Nah, karena Eternity Core-nya itu sudah nggak stabil karena Eternity Core ini sudah disentuh oleh kegelapannya Carmilla gitu. Kira-kira apa reaksinya Carmilla kalau ternyata Kengo itu adalah reinkarnasi dari Torrigger itu sendiri? Sementara selama ini Carmilla itu selalu nyalahin Kengo dan beranggapan bahwa Kengo inilah penyebab Torrigger itu berkhianat dari Carmilla seperti itu. Gue kepengen banget si Carmilla ini tahu nanti di akhir bahwa Torrigger itu adalah Kengo gitu. Either sebelum dia tobat atau sebelum dia mati, pokoknya Carmilla harus tahu kebenaran tentang Kengo dan juga Torrigger, itu harus banget tahu. Gue nggak mau tahu gitu teman-teman. Kemudian lagi terungkapnya masa lalu si Kengo ini teman-teman, yang mana sebenarnya udah jelas bahwa dia itu inkarnasi cahayanya Torrigger. Cuman prosesnya ini aja yang kita nggak tahu. Akhirnya kita dikasih lihat di episode kali ini sampai si Kengo ini ditemuin ibunya gitu. Dan uniknya ibunya itu nggak kaget ketika ngelihat hantu si Kengo ini muncul secara tiba-tiba di depannya gitu kan. Dan Kengo pun menanyakan hal itu, terus dijawab sama ibunya juga kalau ibunya itu sudah tahu semuanya tentang Kengo, makanya dia tidak kaget. Emaknya itu nemuin bayi di reruntuhan, bercahaya pula kan, dan begitu ibunya megang seakan-akan dapat vision tentang siapa bayi ini sebenarnya gitu. Makanya mukanya si ibunya ini tuh kaget pas pertama kali megang bayinya si Kengo seperti itu. Dan si bayi ini tuh dari luarnya mirip kapsul bayi Ultraman yang ini nih teman-teman.
ya sekilas aja gitu dari belakang menurut gue mirip aja gitu kan. Tapi terlepas dari itu, mamanya Kengo ini pasti udah sering banget ngeliat si Kengo ini ada keajaiban selama hidupnya dan selama mengasuh si Kengo ini gitu. Makanya hal kayak gitu tuh dia udah gak kaget lagi gitu kan. Kira-kira si Kengo ini pernah bikin keajaiban apa saja ya sampai mamahnya ini tuh sudah kebiasa sama hal-hal seperti itu gitu. Dan satu lagi, acting mamahnya ini tuh bener-bener bagus banget loh teman-teman. Sesosok ibu yang harus rela melepaskan anaknya yang meskipun anaknya itu anak angkat untuk mengejar takdirnya yang mempertaruhkan antara hidup dan juga mati gitu loh teman-teman. Acting nahan nangisnya itu tuh bener-bener good job, bener-bener menyentuh emosi gue banget gitu loh teman-teman. Karena selama scene itu gue nggak sadar bahwa gue itu menitikkan air mata gitu loh teman-teman. Jadi good job banget buat aktris yang meranin mamahnya si Kengo ini. You did a good job, mantap sekali. Lanjut lagi, pertanyaan gue akhirnya kejawab juga nih ya teman-teman ya. Kalau posisi Torriger itu yang kayak begini, kenapa kok bisa mendarat dia jadi duduk gitu kan? Ternyata dia masih bisa berubah posisi selama tubuhnya sepenuhnya belum menjadi patung seperti itu teman-teman. Dan itu pun berlangsung dengan cepat ya, begitu dia jatuh langsung berubah posisi menjadi duduk di saat-saat terakhir gitu. Ya kan gak lucu aja gitu kan kalau lagi posisi kayak Patrick gitu. Mungkin dia mikir gitu kan, aduh nanti kalau gue ditemuin posisinya kayak begini awkward, jelek gitu, berubah juga posisinya gitu. Mungkin dia pikir kayak gitu kan, siapa yang tahu gitu kan. Dan satu pertanyaan gue teman-teman, prosesi Kengo reinkarnasi ini tuh bagaimana gitu kan? Nggak dikasih lihat gitu teman-teman. Semisal emang Torriger pas jadi patung, kita nggak dikasih lihat kalau Torriger ini dia mengeluarkan setitik cahaya yang akan menjadi Kengo gitu. Dan kalau memang begitu kasusnya, masa iya cahaya atau bayi Kengo itu tetap jadi bayi selama 30 juta tahun? Kan nggak mungkin gitu kan. Makanya kalau menurut kata ibunya Kengo, ya setelah periode waktu 30 juta tahun itu, dia nemuin bayi bercahaya di reruntuhan itu yang merupakan reinkarnasi dari Torriger. Cuman yang ada di otak gue tuh, masa kayak twing gitu bayinya itu jatuh ke tanah gitu kan. Usia Kengo itu kan 21 tahun ya di sini ya teman-teman. Jadi kemungkinan Torriger itu adalah reinkarnasi karena dirasa ada bahaya, makanya dia mengeluarkan si Kengo seperti itu ya teman-teman. Yaitu Dark Giant sudah mulai lepas segelnya dan juga Eternity Core sudah mulai dalam bahaya. Itu sih menurut gue. Cuma gue masih bingung aja gimana proses si Kengo ini keluar dari Torriger seperti itu. Lanjut lagi di sini kan dikasih lihat bahwa Glitter Eternity itu punya serangan yang bisa dibilang efektif ya teman-teman ya. Kayak yang pakai aura ini buat ngetun musuhnya, terus juga hand slash yang efeknya tuh gede banget gitu. Pertanyaan gua, kok cuma sekali digunain gitu kan? Mungkin dari kalian akan bilang bahwa bisa aja bang kalau dia pakai serangan yang itu kekuatannya bakal terkuras cepet habis gitu. Then what's the point dia punya form Eternity Core gitu loh, Glitter Eternity, sayang aja gitu karena udah keseringan di nerf gitu ya teman-teman. Tapi pasti ya demi jalan cerita juga buat Suburaya gitu kan. Dan ini kan Eternity Core itu sudah nggak stabil lah teman-teman ya. Besar kemungkinan bahwa Kengo akan menggunakan Hyper Key dari Glitter Eternity ini untuk dibalikin ke Eternity Core supaya bikin stabil lagi gitu kan. Dan sehingga dia akan kehilangan aksesnya ke form Glitter Eternity, yang mana menjelaskan kenapa di movie episode Z dia nggak pakai Glitter Eternity lagi teman-teman buat ngelawan Evil Torriger. Secara kan Glitter Eternity kan cuma pakai sedikit bagian aja dari Eternity Core. Jadi bisa dibilang kalau dikembaliin bisa bikin Eternity Core itu stabil lagi. Kalau menurut teori gue yang di atas seperti itu teman-teman. Selanjutnya lagi reveal identity Kengo yang udah disusun secara bagus, emosional, nggak maksa, bener-bener dibikin skripnya itu rapi teman-teman. Percakapannya nggak ada yang awkward, reaksi dari masing-masing karakter juga kayak Nanase yang tetap dingin, terus juga Teshin yang panik dan akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa Kengo adalah Torriger, dan juga Kapten Tatsumi yang bener-bener merinding sikapnya gitu menurut gua. Karena dia bilang bahwa mereka telah menaruh tanggung jawab yang berat di pundaknya si Kengo gitu, dan akhirnya dia membungkukkan badannya. Dan ini bungkuknya itu rendah loh teman-teman. Semakin rendah bungkuknya berarti dia semakin menghormati orang yang ada di depannya seperti itu. Buat gue seorang kapten yang bisa menyampingkan ego dan jabatannya kayak gini tuh bener-bener patut diapresiasi. Acting dari aktor dari kaptennya aktor dari Kapten Tatsumi itu bener-bener gak cringe dan masuk lah pokoknya gitu. One of the best scene di episode kali ini gitu teman-teman. Lanjutnya lagi Mamang Ignis teman-teman. Di episode ini dia berwibawa banget. Gue seneng banget teman-teman. Tenang saat bertarung, terus juga saat retreat, dan tahu waktu untuk melindungi Akito, Kengo, dan juga Yuna, dan juga akhirnya kabur gitu kan. Lalu juga di markas God Select juga pas nanyain alasan Shizuma kenapa dia mau melindungi bumi. Lalu saat Kengo lari ke Ignis benar-benar kayak adik abang gitu tuh dua orang ya teman-teman ya. Ignis pun di sini menghormati Kengo sebagai seniornya sesama Ultraman gitu kan teman-teman. Dan juga akhirnya dia memanggil Kengo sebagai Torriger bukan Kengo gitu. Bener-bener Ignis itu develop
developmentnya tuh dibikin dengan rapi itu teman-teman, nggak ada obeng parah banget. Ditambah juga skripnya yang bagus dan juga nggak cringe, mantep gitu. Cuma sayang aja Teshin, Nanase, Maruru itu karakter developmentnya kurang dibikin sama Suburaya seperti itu. Lanjut lagi saat Kengo dan Ignis berubah, mereka neriakin dua hal yang berseberangan, yaitu ini keren banget menurut gue ya teman-teman, karena mereka adalah cahaya dan juga kegelapan seperti itu. Dimana Kengo ngomongnya adalah bangun masa depan dan juga Ignis ngomongnya adalah nodai masa depan. Nah dilanjut lagi Kengo ngomong cahaya dari harapan, terus juga si Ignis ngomongnya kegelapan yang dalam gitu. Jadi bener-bener bertolak belakang mereka berdua itu, mantep banget, bertolak belakang tapi bisa bekerja sama dan juga konsisten ya teman-teman ya. Dimana Torriger Dark ini awal Henshin ini kan selalu ada tornado yang muter di sampingnya gitu kan. Dari episode yang pas dia debut juga sampai ini juga ditunjukin ada tornado di sampingnya. Jadi konsisten. Juga Torriger dikelilingin cahaya layaknya saat Ultraman 3 berubah gitu kan, bener-bener callback yang mengkeren seperti itu. Dan terakhir, Megalozoa atau Megalotor ini teman-teman, gue pengen ngomongin plus minusnya dulu nih. Yang pertama adalah plusnya. Sebagai New Generation 3, New Megalotor ini bener-bener dibikin mirip sama Gatanozoa di seri Ultraman 3 gitu. Meskipun mereka mirip, tapi origin cerita mereka itu bener-bener berbeda jauh, yang menjadikan seri Torriger ini itu up to date dan gak terkesan menjiplak banget seri Ultraman 3. Itu plusnya teman-teman. Minusnya, Megalotor evolusi 1 maupun 2 menurut gue kurang serem teman-teman. Biasa aja gitu menurut gue, kayak monster biasa. Kita lihat Megalotor 2 in maksudnya kita kan belum ngelihat ya Megalotor 2 in action gitu. Jadi gue cuma bisa ngomongin dari desainnya dan gak bisa ngomong banyak gitu teman-teman. Kalau dari segi desain ini gak kayak dewa kegelapan, cuma kayak monster biasa, monster keong biasa yang gabut keliling kota doang gitu. Kenapa? Karena mungkin dari ya kalian bisa nilai sendiri lah ya gitu teman-teman. Cuman kalau konteksnya ngebandingin sama Gatanozoa ya jauh banget jelas gitu kan. Dan gak bisa juga sebenarnya dibandingin karena secara ini adalah new generation Gatanotor seperti itu technically. Jadi dibuat semodern mungkin Gatanozoa menjadi Megalotor seperti itu. Nah, tapi nggak semua hal yang dimodernisasi itu bagus menurut gue ya teman-teman. Desainnya menurut gue sebenarnya nggak jelek. Gue nggak bilang desainnya itu jelek. Cuman desainnya itu nggak cocok, nggak kelihatan kayak evil god yang diiming-imingkan itu sebagai dewa kegelapan gitu teman-teman. Ditambah matanya itu tuh biru gitu teman-teman. Jadi kesan horornya itu tuh kurang. Itu aja sih pendapat gue. Tapi dari desain sebagai monster ya gue bilang bagus. Tapi sebagai monster biasa. Cuman kalau sebagai evil god kurang, itu aja. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa gue bahas dari breakdown Ultraman Torriger episode ke-24 ini. Kita tunggu saja bagaimana final arc-nya, pasti semoga akan terjadi sangat-sangat epic ya teman-teman ya. Dan kita tunggu saja pembahasan gue, semoga nggak telat di untuk pembahasan episode ke-25. Semoga gue nggak ada agenda juga di hari Sabtu sehingga gue bisa langsung bikin videonya hari itu juga. Oke teman-teman, jadi thank you buat kalian sudah menonton video ini. Sekian dari gue Arga Kudu, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Cow.